Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatul Muflika dan rekan-rekan saya Yose Naomi Aflaha dan Adia Ginansa akan menjelaskan praktikum 12 sistem operasi, yaitu manajemen aplikasi. Langsung saja pada teorinya, yaitu manajemen paket software. Setiap sistem Linux mempunyai manajemen paket software yang bisa disebut dengan RPM atau Red Hat Package Management. RPM itu sendiri mengatur instalasi, upgrade, dan menghapus paket software dari sistem, atau biasa dikenal dengan install dan uninstall. RPM menyimpan informasi tentang paket yang diinstalasi dalam sebuah database. Jadi ketika penghapusan paket pada software, pada software, itu berarti juga menghapus semua file dan directory yang terdaftar pada database tersebut, lengkap dengan nama PATH atau lokasi di mana file dan directory tersebut berada. Selain itu juga RPM menyimpan paket dalam bentuk file yang telah dikompres dan ditulis sebagai file dengan ekstensi *.rpm. Yang kedua, fungsi manajer paket software. Yang pertama yaitu bisa menghitung besar paket yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan, sehingga bisa diketahui apakah cukup atau tidak. Yang kedua, memeriksa apakah ada file-file lain yang dibutuhkan untuk software tersebut. Yang ketiga, menghindari konflik dengan software yang telah terpasang di sistem. Yang keempat, proses instalasi tidak mengacaukan sistem. Jadi, itu tidak membuat sistem file itu menjadi terganggu. Yang kelima, upgrade ke versi yang baru tanpa mengganggu konfigurasi yang sudah ada. Yang keenam, verifikasi file dalam paket tersebut. Lanjut ke paket software. Pada paket software ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, paket biner, dan yang kedua, paket search. Yang pertama adalah paket biner, di mana terdiri atas kumpulan program executable dan memiliki file yang paket itu berekstensi *.rpm. Yang kedua, paket search, di mana berisi teks dari program yang kemudian dapat dikompilasi menjadi executable. Paket ini mempunyai ekstensi *src.rpm. Yang keempat adalah nama paket. Penamaan paket diatur dengan konvensi sebagai berikut. Ada nama, ada versi, ada juga rilis, dan ada juga platform. Nah, itu adalah nama. Dan yang ini adalah versi. Yang ketiga yaitu adalah rilis, dan yang keempat adalah platform. Bisa kita lihat di sini banyak, pada beberapa platform ada Intel, DEC, Sun, SUN, dan yang lainnya. Lanjut ke RPM query. RPM dengan opsi main key memberikan informasi tentang paket sebagai berikut. Ini adalah perintahnya, bisa kita lihat.
informasi itu pada versi ini ada paket Samba yaitu versi 2.05. Ada beberapa opsi dapat diberikan, antara lain sebagai berikut. Ada I, menampilkan informasi yang lebih rinci. L, list daftar semua file. Yang D, tampilkan hanya file dokumentasi saja. Dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah tar. Tar singkatan dari tab archive yang mulanya itu didesain untuk backup tab, tetapi digunakan untuk membuat file tar pada semua sistem file. Tar membuat satu tar file pada beberapa file dan directory. File tar tidak dikompresi, hanya sebuah file heap yang dibentuk bersama dalam satu kontainer. Sehingga file tar akan mempunyai jumlah bit yang sama dengan semua file individu yang dikombinasikan dan ditambah sedikit file ekstra. File tar dapat dikompresi dengan menggunakan gzip atau bzip2. Contohnya yaitu pada perintah tar min tvf example.tar itu menampilkan isi dari example.tar pada screen. Selanjutnya yaitu pada gzip. Gzip merupakan format zip Unix yang asli. Biasanya membentuk file tar terlebih dahulu, kemudian mengkompresi dengan menggunakan gzip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga kita akan belajar bagaimana cara menggunakan tar. Yaitu pada poin kedua kita diperintahkan untuk melihat isi home directory, pindah ke directory desktop, setelah itu kembali ke home directory dengan komen seperti berikut. Ini sudah saya komen. Ini juga sudah bisa dilihat isi home directory-nya. Ini informasi saja. Nanti akan ada pada menggunakan tar ini saya sudah pernah membuat desktop alt dengan komen yang sama seperti ini, tapi nggak masalah, ini tetap akan muncul, jadi tenang saja. Lalu pada perintah ketiga ini membuat file tar pada directory desktop dengan menggunakan komen seperti ini. Kita lihat, nah kita ada lagi kan, karena kita sudah membuat tar di directory desktop, jadi hasilnya seperti ini. Ini tar kita yang merah. Lalu kita akan merename directory desktop menjadi desktop alt, jadi hasilnya seperti ini, ya kan? Lalu melihat file inskripsi, caranya kita akan masuk dengan cd desktop alt. Jadi nanti Linux-nya, Ubuntu-nya kan pada terminal langsung merespon seperti ini. Kita tinggal memasukkan komen ls-l. Jadi kita dapat melihat file desktop tar pada directory desktop, yaitu totalnya 0. Lalu bagaimana cara kita keluar lagi ke terminal biasa atau ke home directory dengan cd.2 ini. Lalu selanjutnya kita disuruh mengekstrak isi dari file dan melihat isi directory yang seharusnya akan terlihat directory desktop original. Jadi kita menggunakan komen ini dulu, lalu kita seperti biasa lsal. Nah ini kan terlihat normal kan,
sama seperti yang atas tadi. Nah, kan terlihat sama dengan total jumlah yang sama. Lalu kita tutup lagi, kita tutup kayak cd desktop. Lalu kita perintah ke-6 yaitu menghapus direktori desktop. Jadi kita sudah harus menghapusnya menggunakan komen ini. Saya akan melanjutkan percobaan yang telah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu menggunakan gzip. Sebelumnya kita harus tahu apa itu gzip. Gzip sendiri merupakan format zip Unix yang asli. Biasanya kita harus membentuk file terlebih dahulu dan kemudian kita akan mengkompresi dengan menggunakan gzip. Jadi kita harus punya dulu file tar sebelum melakukan percobaan keempat. Adapun bagaimana caranya kita membuat atau membentuk file tar, kita sudah mempelajari pada percobaan ketiga. Yang mana file-file ini nanti akan mempunyai ekstensi .tar.gz yang mana akan menunjukkan sebuah file tar yang di-zip dengan gzip. Selain itu, juga terdapat file berekstensi .tgz. File ini merupakan file kompresi dengan gzip yang kompatibel dengan WinZip dan juga pkzip. Sehingga file zip yang dihasilkan pada Unix dapat di-unzip pada Windows. Langsung saja kita lakukan percobaan yang keempat. Operasi pertama yaitu buatlah file gzip dari desktop.tar. Pastikan terbentuk file desktop.tar.gz. Jadi kita akan membuat sebuah file gzip dari desktop.tar. Kita harus punya file dengan .tar. Kemudian pada operasi pertama ini nanti akan menghasilkan file dengan nama ini, desktop.tar.gz. Langsung saja kita masukkan perintahnya yaitu ini pada terminal Ubuntu. Setelah itu kita masukkan perintah lsal pada terminal Ubuntu untuk mengetahui isinya. Nah, di sini sudah ada atau sudah terbentuk file dengan nama desktop.tar.gz. Operasi yang kedua, dekompresi file gzip desktop.tar.gz dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar. Untuk dekompresi itu bisa menggunakan perintah atau instruksi ini, yang mana hasil dari dekompresi ini akan menghapus file tar.gz. Jadi nantinya akan menghapus ini .tar.gz. Langsung kita masukkan perintah ini pada terminal Ubuntu. Kita masukkan perintah ini ls.al untuk mengetahui isinya. Nah, file yang mana sebelumnya itu desktop.tar.gz akan dihapus oleh gzip dan diganti dengan desktop.tar. Kemudian cobalah untuk ekstraksi isi file tar dengan menggunakan perintah ini. Kemudian masukkan juga perintah lsal untuk mengetahui isinya. Nah, di sini sudah terbentuk si filenya ekstraksi yang telah diekstraksi. Kemudian kita akan menghapus tar dan direktori desktop.all. Pada operasi yang ketiga, sebelumnya kita harus melakukan change directory ke desktop. Kita masukkan pada terminal Ubuntu.
sudah berganti direktori menjadi desktop. Kemudian kita akhiri, kemudian kita menghapus file dengan perintah ini, rm. Masukkan pada terminal Ubuntu. rm itu sendiri merupakan kepanjangan dari remove. Kita masukkan perintah ls l untuk mengetahui isinya. Nah, di sini sudah tidak terdapat lagi file desktop.tar dan juga desktop.old karena sudah dihapus. Sebelumnya pada operasi sebelum-sebelumnya ini masih ada, namun di sini sudah tidak ada. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, di mana kami telah menjelaskan percobaan yang ada pada praktikum 12. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.